Saat saudara di Jakarta, saudara komunikasi dengan istri saudara di Magelang? Saya komunikasi hanya WA kemudian telepon. Pada tanggal 7 malam itu, ada komunikasi saudara dengan istri saudara yang mengenai peristiwa antara istri saudara dengan Joshua? Jadi saya sampaikan yang mulia, saya kembali dari kantor jam 20. Saya kemudian bersama anak pertama yang masih ada di Saguling. Kurang lebih jam 23 saya ditelepon oleh istri saya. Jam 23? 23 tanggal 7 itu. Saya kaget karena istri saya menelpon dalam kondisi menangis yang mulia. Oke. Istri saya menyampaikan, Pak, Joshua berlaku kurang ajar kepada saya. Dia masuk ke kamar. Saya sampaikan, loh kurang ajar gimana, Pak? Kok berani dia? Sudah, saya akan pulang besok. Kamu jangan telepon ajudan yang lain, karena saya khawatir nanti terjadi apa-apa terhadap saya di sini. Itu saja yang disampaikan? Atau ada hal lain? Tidak ada hal lain yang disampaikan karena saya sudah sampaikan. Kurang ajar gimana? Saya jemput kamu ke Magelang. Jangan, Pak. Semuanya saya khawatir nanti terjadi apa-apa di sana. Udah, saya kalau gitu saya minta untuk Polres untuk datang amanin kamu. Sudah, Pak, saya takut nanti terjadi apa-apa, ada ancaman dari Joshua. Sehingga saya sampaikan, saya tetap ngotot untuk bisa membantu istri saya karena saya tahu dalam kondisi menangis tidak pernah seperti itu yang mulia. Tidak pernah seperti itu maksudnya? Boleh diceritakan? Tidak pernah menelpon saya dalam kondisi menangis seperti itu yang mulia. Tidak pernah menelpon saudara dalam kondisi menangis? Iya, selama pernikahan saya 22 tahun yang mulia. Terus? Nah, kemudian saya sampaikan saya harus ke sana. Istri saya menyampaikan, sudah, ini semua sudah tenang. Terdakwa Kuat dan Ricky juga sudah tidur di depan tangga, kata istri saya. Ya sudah, besok pagi saya akan kembali, katanya. Ya sudah, mah kalau begitu. Kalau ada apa-apa kamu telepon saya. Apa reaksi saudara pada saat istri saudara menghubungi saudara? Saya kaget yang mulia karena tidak seperti biasa istri saya menelpon dalam kondisi menangis dan berbisik seperti itu, seperti tidak ingin kedengaran yang lain. Gitu. Oke. Itu saja? Itu yang mulia. Boleh diceritakan tugas dan fungsi saudara menjadi Kadif Propam? Tugas dan fungsi saya sebagai Kadif Propam untuk melaksanakan penegakan disiplin, kode etik, dan pelanggaran pidana terhadap anggota serta menjalankan fungsi-fungsi pengamanan. Penegakan hukum disiplin? Ketika saudara mengatakan bahwa tadi ada istri saudara melaporkan seperti itu dan berkaitan dengan tugas dan pokok fungsi saudara sebagai Kadif Propam, saudara cuma mengikuti aja? Saya lebih mementingkan keselamatan istri saya yang mulia. Keselamatan istri saudara. Andaikan malam itu saudara menghubungi Kapolres atau Kapolda, kira-kira apa tanggapannya? Pasti akan atensi. Pasti akan atensi melihat posisi saudara saat itu. Iya yang mulia. Betul kan? Tapi saudara tidak melakukan? Saya tidak melakukan. Saudara tidak melakukan. Saat itu saudara menempatkan ada 2 ajudan dan 1 ART di rumah. Betul ya? Betul ya. Tetapi saudara tidak melakukan apapun? Saya diminta oleh istri saya untuk tidak menghubungi mereka.
Diminta istri saudara untuk tidak menghubungi mereka. Saudara dilarang menghubungi aparat kepolisian setempat, padahal saudara mampu untuk melakukan hal itu. Mampu untuk melakukan itu. Dan saudara dilarang bercerita kepada mereka. Dilarang menanyakan kejadian tersebut. Dilarang menanyakan karena kejadian. kekhawatiran istri saya terhadap keselamatannya. Seberapa jauh istri saudara itu dalam yang saudara kenal, seberapa jauh dia mengetahui mengenai senjata api? Istri saya tidak mengetahui tentang senjata api yang mulia. Tidak mengetahui senjata api? Kalau melihat senjata api saya iya, tapi untuk jenis dan menembak itu tidak pernah. Tidak tahu. Kemarin di persidangan saudara Ricky mengatakan bahwa saudara Richard dan Ricky menyampaikan bahwa Ricky mengamankan senjata api milik Joshua. Saya tidak mendapat penjelasan seperti itu di tanggal 7 malam yang mulia. Saudara tidak mendapat penjelasan seperti itu? Tidak ada penjelasan karena saya tidak menelpon ajudan. Saya juga tidak mendapat penjelasan dari istri saya. Saudara tidak menelpon dan tidak mendapat penjelasan. Kemudian hari itu berlalu begitu saja atau ada kegiatan lain, ada cerita lain? Tidak ada yang mulia, saya menunggu. Apabila memang istri saya menelpon kembali berarti situasi di sana sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi saya masih menunggu telepon istri saya karena dalam telepon itu dia sampaikan saya akan istirahat, besok pagi akan pulang. Dan saudara percaya hal itu? Saya harus percaya dengan istri saya yang mulia. Bukan, maksudnya saudara percaya bahwa keadaan itu akan baik-baik saja? Saya percaya, karena istri saya sudah menyampaikan bahwa kondisi sudah tenang semua, sudah istirahat, saya akan pulang pagi-pagi. Dibilang istri saudara begitu? Iya, yang. Kemudian selanjutnya tanggal 8 pagi, ceritakan apa yang 8 pagi, saya melaksanakan kegiatan untuk rapat semester di seluruh fungsi propam di jajaran Polda. Kemudian saya berangkat ke Mabes Polri di Biro Provos melaksanakan ANEF sampai dengan jam 11.30. Setelah itu rencana kegiatan adalah sidang komisi kode etik yang tertunda di hari Kamis yang dipimpin oleh Bapak Wakapolri. Kemudian setelah kegiatan sidang komisi kode etik, saya kembali karena diinformasikan oleh Korspri bahwa ada kegiatan bulu tangkis di Depok bersama mantan pimpinan Polri. Jadi kegiatan saya rutin memang setiap Selasa Jumat itu mendampingi Bapak Kapolri untuk. Ada jadwal tetap? Ada jadwal tetap Selasa Jumat untuk. Selasa Jumat untuk mendampingi Kapolri main bulu tangkis? Main bulu tangkis bisa rutinnya itu di Polda Metro Jaya. Situasional kalau ada undangan kami biasanya main ke Depok. Kalau ada undangan saudara main di Depok. Sepanjang kegiatan siang itu, dari pagi sampai siang, ada saudara menghubungi istri saudara? Di pagi hari istri saya menelpon bahwa saya akan berangkat pagi menuju Jakarta karena dia sampaikan bahwa kondisinya lagi lemah dan sakit. Dia akan kembali pagi itu dan bersama-sama dengan ajudan. Kondisinya lemah dan sakit. Kemudian rencana pagi itu untuk kembali ke Jakarta sesuai dengan teleponnya semalam. Oke. Kemudian saudara nggak ada komunikasi lagi setelah pagi itu? Karena kegiatan rapat itu saya pimpin sendiri, memimpin ANEF, dan kegiatan di sidang komisi kodek itu dipimpin Wakapolri, maka saya tidak berkesempatan untuk menghubungi istri saya.
Tidak berkesempatan untuk menghubungi istri saudara. Terus siapa yang menghubungi untuk persiapan patwal segala macam untuk mengawal istri saudara menuju ke Jakarta? Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Biasanya ajudan yang berinisiatif seperti itu. Biasanya ajudan yang berinisiatif. Kemarin tidak ada satupun ajudan yang menceritakan mengenai inisiatif untuk memanggil patwal menuju Jakarta. Saya tidak tahu yang mulia kalau Saudara ada tidak pengawal. tahu. Oke. Sepanjang perjalanan dari Jakarta, kira-kira istri saudara berangkat jam berapa? Laporan nggak? Kurang lebih pagi hari katanya jam 9, setengah 10. Jam 9, jam setengah 10. Ya, jadi di teleponnya itu pagi sebelum saya ke kantor, dia akan berangkat, tapi untuk pasti berangkatnya saya tidak diinformasikan juga karena saya sedang memimpin rapat. Kemudian saudara kan tadi saudara mengatakan ya bahwa saya tidak pernah mendengar istri saya mengeluh atau bercerita sampai nangis itu, dan saudara agak khawatir dengan khawatir. Tapi pada saat yang sama saudara main bulu tangkis bisa. Karena saya tidak berpikir akan sefatal ini kejadian. Bukan, maksud saya ini bertolak belakang gitu loh. Artinya bertolak belakang. Kalau saudara mengatakan bahwa saya khawatir, saudara menuruti apa permintaan istri saudara untuk tidak menghubungi aparat kepolisian setempat. Tapi pada saat yang sama saudara tidak khawatir juga dan bisa main bulu tangkis. Kan dijadwalkan disampaikan Korspri bahwa tadi seperti yang saudara bilang ada jadwal main bulu tangkis. Saya hanya mempersiapkan dulu yang mulia, karena diberitahunya pas sidang kode etik itu siang harinya. Karena memang malam itu memang biasanya rutin untuk kegiatan bulu tangkis. Oke. Saudara pulang dari kantor jam berapa? Setelah selesai sidang komisi kode etik, kami langsung kembali karena diinformasikan akan ada bulu tangkis, sehingga kami mampir ke Bangka untuk mengambil perlengkapan. Setelah dari Bangka kami kembali ke Saguling. Saudara mampir dulu ke Bangka, kemudian baru ke Saguling. Ya, yang mulia. Hanya untuk bulu tangkis itu ya? Iya yang mulia. Karena perlengkapan bulu tangkis ada di rumah Bangka. Ya kan tadi paginya saudara juga mendapat informasi bahwa istri saudara sakit, lemah gitu kan? Saudara ke Saguling jam berapa? Kurang lebih 15 lewat lah yang mulia. 15 lewat. Saat saudara kembali ke Saguling, saudara bertemu dengan siapa? Kami kembali ke Saguling, kemudian bertemu dengan Daden dan Damson yang memang selalu menyambut kami apabila nyampe di Saguling, dan memang rutin SOP internal saya tetap harus melakukan antigen. Itu saya lakukan antigen di ruang kerja. Kalau kita melihat sama-sama kemarin pada waktu CCTV di rumah Saguling itu diputar. Belum diputar saudara jaksa ya? Belum ya? Hah? Ahli kemarin belum ya? Rumah Saguling? Bukan rumah Duren 3? Belum ya? Tampilkan foto rumah Saguling. Kalau kita melihat foto maupun video yang sudah tersebar mengenai rumah Saguling,
Istri saudara tidak menunjukkan seperti yang saudara gambarkan bahwa dia sakit gitu loh ketika datang. Bisa saudara jelaskan itu? Saya hanya mendengar penjelasan dari istri saya. Hanya mendengarkan penjelasan saja. Kemarin juga para saksi menjelaskan bahwa protap yang untuk memasuki rumah saudara adalah swab antigen. Swab antigen. Swab antigen. Kemudian setelah sampai, singkat cerita, jam berapa istri saudara tiba di Saguling? Saya melaksanakan swab antigen di ruang kerja, kemudian saya juga menandatangani berkas komisi kode etik yang harus ditandatangani setelah sidang tadi. Kemudian istri saya sudah tiba, kemudian melaporkan bahwa sudah tiba. Oh ya sudah, kamu mau cerita apa kejadian di Magelang? Saya makan dulu, ya udah saya tunggu di lantai 3. Nah, kemudian istri saya makan, saya naik ke lantai 3 mendahului istri saya, menunggu di lantai 3. Kemudian cerita. Selanjutnya selesai makan istri saya naik, saya kemudian menanyakan ke istri saya, kurang ajar seperti apa Yosua yang kamu telepon semalam? Istri saya kemudian nangis. Dia menceritakan bahwa Yosua masuk ke kamar, dia dalam kondisi tidur, istri saya tidur, kemudian tiba-tiba Yosua sudah ada di depan istri saya yang mulia. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya yang mulia. Perkosaan terhadap istri saudara. Kemudian saya kaget yang mulia, karena saya tidak berpikir akan fatal seperti itu kejadiannya yang mulia. Seandainya saya diceritakan semalam, pasti saya akan lakukan upaya untuk mengamankan istri saya yang mulia. Saya kok bisa begitu? Dia masuk kemudian mengancam saya dalam kondisi sakit. Kemudian dia melakukan perkosaan yang mulia. Kemudian dia mengancam juga dan menghempaskan istri saya. Saya tidak kuat mendengar cerita istri saya yang mulia. Dia juga menangis waktu itu. Saya emosi sekali yang mulia. Saya tidak bisa berpikir bahwa ini akan terjadi pada istri saya yang mulia. Saya tidak bisa berkata-kata apa mendengar penjelasan istri saya itu. Dia terus menangis kemudian menyampaikan bahwa dia juga kaget kenapa bisa Yosua berani seperti itu kepada istri saya yang mulia. Terus apa lagi? Selanjutnya saya menyampaikan, terus gimana ini? Saya sudah manggil Yosua di sana dan kita akan selesaikan maaf karena malu apabila ini diketahui oleh orang lain dan juga kasihan terhadap saya yang mulia. Ini merupakan pukulan yang berat buat saya, seorang pejabat Polri yang istrinya diperlakukan seperti itu yang mulia. Selanjutnya saya menyampaikan, ajudan pada tahu tidak? Saya tidak menyampaikan ke ajudan. Saya kemudian memanggil Ricky yang mulia, karena dia adalah ajudan yang tertua di Magelang sana. Saya panggil Ricky untuk naik ke atas yang mulia, karena di tiap lantai itu ada HT, kami panggil lewat HT yang mulia. Istri saya masih menangis setelah menceritakan itu. Saya terus tidak bisa berpikir apa-apa yang mulia. Saya kemudian manggil Ricky ke lantai 3. Setelah Ricky masuk, saya sampaikan, kamu tahu nggak kejadian di Magelang? Dia menjawab, saya tidak tahu ya Bapak. Kamu nggak tahu kalau ibu dilecehkan di Magelang oleh Yosua? Siap, saya tidak tahu Bapak. Kamu bagaimana ngawal di sana, jaga keluarga saya? Saya akan konfirmasi ke Yosua. Kamu siap nggak backup saya? Amankan saya. Kalau nanti dia melawan, kamu siap nembak nggak?
Ricky tidak menjawab siap. Saya tidak siap, Bapak. Saya tidak kuat mental. Saya kecewa karena harusnya ajudan siap untuk membackup saya apabila saya butuhkan, yang mulia. Akhirnya kemudian saya masih berpikir siapa yang harus bisa membackup saya. Akhirnya saya sampaikan ke Ricky untuk memanggil memanggil Richard. Kamu panggil Richard. Nah, setelah turun, Richard naik, kemudian juga pertanyaan yang sama saya sampaikan ke Richard. Kamu tahu nggak kejadian di Magelang? Siap, tidak tahu, Bapak. Loh, kamu nggak tahu kalau ibu dilecehkan di sana? Siap, tidak tahu, Bapak. Saya masih menangis dan tidak bisa menerima perlakuan itu. Saya kemudian menyampaikan juga kepada Richard, kamu siap nggak backup saya? Apabila nanti saya konfirmasi ke Yosua, dia melawan. Saya siap, Bapak. Kamu siap nembak nggak? Saya siap nembak, Bapak. Nah, saya terima kasih karena sudah siap untuk membackup saya. Kemudian saya perintahkan dia untuk turun ke bawah. Itu. Terus kapan saudara membuat, oh ini nanti akan kita lakukan di Duren 3? Siapa, Pak? Kenapa? Kan saudara tadi sudah memanggil terdakwa Ricky dan Richard. Iya, Pak. Kapan saudara menyampaikan kepada mereka bahwa ini akan dilakukan di Duren 3? Saya tidak menyampaikan akan konfirmasi di mana pada saat itu. Karena saya Bagaimana? masih bingung. Saya tidak menyampaikan saya akan ke Duren 3. Jadi? Saya tidak menyampaikan di mana akan konfirmasi karena saya belum terpikir. Belum terpikir, oke. Kemudian? Nah, kemudian setelah itu istri saya keluar. Mau kemana, Ma? Saya mau isolasi karena nggak enak badan. Ya sudah, kamu isolasi aja. Nanti malam kita panggil Yosua untuk menanyakan peristiwa itu karena kamu tidak mau ini rame-rame. Tidak mau ini kemudian diketahui orang. Kemudian saya berangkat ke isolasi di Duren 3. Kemudian istri saudara melakukan isolasi. Saat istri saudara isolasi, ditemani oleh siapa saja? Saya tidak melihat, yang mulia. Hah? Saya Saudara tidak melihat. Terus pada saat saudara tadi memanggil saudara Ricky dan saudara Richard, kemana si Kuat? Saya setelah istri saya datang, saya tidak pernah ketemu Kuat di Saguling. Di dalam CCTV itu nampak. Coba lihat foto yang lain. Ini foto atau video? Video, coba diputar. Pada saat saudara PC datang. Ini yang tersebar di YouTube, di media sosial. Tidak bisa dijadikan bukti, kebetulan nanti kita akan panggil ahlinya belum dihadirkan oleh jaksa penuntut umum berkaitan dengan itu. Nanti kita hadirkan ya. Foto aja coba, foto saja. Kalau memang nggak ada. Atau nanti saja, ya sudah, matikan aja. Nanti kita akan dengarkan pada keterangan saksi ahli yang bisa membuka itu. Yang dijadikan bukti saudara jaksa penuntut umum belum bisa diputar di sini ya, kecuali tanpa dengan ahli ya. Duren 3, oke. Kalau dilihat dari foto yang diajukan di berkas ini, itu begitu istri saudara datang, terdakwa Kuat tuh naik duluan sebelum Ricky dan Richard ke dalam lift. Posisi saya di ruang kerja, yang mulia. Posisi saudara di ruang kerja. Jadi selama istri saudara datang dan bertemu saudara, saudara tidak melihat Kuat? Saya tidak melihat, yang mulia. Saudara tidak melihat Kuat, oke.
Jadi waktu istri saudara mau isoman, dia bilang bagaimana ke saudara? Hanya menyampaikan akan isoman di Duren 3 yang mulia. Hanya akan isoman di Duren 3. Terus? Saya sampaikan ya udah, nanti malam kita akan panggil Yosua untuk konfirmasi karena kamu tidak pengen ini ribut. Saya juga harus menjaga nama baik istri saya sebagai korban. Ya sudah, saya juga akan main bulu tangkis dulu di Depok. Pada saat tadi saudara mengatakan ke saudara Richard untuk backup saudara, saudara perintahkan terdakwa Richard ini untuk apa? Saya sampaikan untuk kamu siap nggak backup saya apabila saya akan konfirmasi ke Yosua nanti. Kamu siap nggak nembak Yosua kalau dia melawan? Kalau kamu siap nggak tembak dia kalau dia melawan? Iya ya. Dan dia bilang siap. Dia menyatakan siap, Bapak. Siap, oke. Si Riki tidak siap dan saudara Kuat tidak tahu. Iya, ya. Tiba-tiba istri saudara keluar, mau isoman. Selang waktu itu. Selang waktu ya kan. Selang waktu kemudian istri saudara keluar dari kamar, kemudian mengatakan mau isoman. Iya, yang mulia. Isomannya kemana? Isoman ke Duren 3 yang mulia. Ke Duren 3. Apa alasan dia isoman sementara hasil swabnya belum diketahui? Isoman ini sambil menunggu hasil PCR yang mulia. Oh, isoman ini sambil menunggu hasil PCR. Oke, kemudian dia mau isoman dengan siapa saja? Saya tidak rinci menanyakan ke istri saya yang mulia. Tidak rinci. Saya sudah tidak terpikir akan berangkat isoman dengan siapa. Tapi tahu saudara dia pergi dengan siapa saja, tahu nggak? Waktu berangkat di tanggal 2 saya tahu, tapi kembalinya bersama siapa saya tidak. Oh, waktu kembalinya saudara tidak tahu bersama siapa saja? Saya tidak tahu yang mulia. Yang saudara tahu cuma tiba-tiba istri saudara naik. Tapi kan pagi kan sempat komunikasi dengan saudara. Ini kan sudah menjadi kebiasaan dan saya tidak perlu menanyakan siapa yang mendampingi karena mereka sudah tahu. Oke. Dia tidak, tapi saudara tahu kalau dia mau ke Duren 3. Juga menjadi kebiasaan kalau isoman itu lebih dekat ke Duren 3. Kalau itu dari Mabes Polri atau dari Bayangkari biasanya istri saya menunggu PCR itu di Bangka. Tapi karena ini lebih dekat ke Duren 3, itu memang menjadi kebiasaan untuk isoman di sana, menunggu PCR. Di Duren 3, saudara sudah tahu memang? Ya, memang itu sudah kebiasaan. Tapi siapa saja yang berangkat, saudara tidak tahu? Saya tidak tahu yang mulia. Singkat cerita mereka rombongan jalan? Setelah turun, mereka jalan. Berapa lama menit kemudian saudara mengikuti untuk keluar dari rumah di Saguling? Selang beberapa menit, 5-10 menit, saya kemudian jalan juga yang mulia. Dan saudara memang mau menuju ke Duren 3? Saya rencana menuju ke Depok yang mulia. Saudara berencana menuju Depok. Itu jam berapa? Itu kurang lebih hampir jam 5-an yang mulia. Hampir jam 5, berarti jam 5 kurang lah ya kan? Saya tidak tahu pasti karena saya tidak. Ya, saudara tidak tahu pasti. Saudara pergi dengan siapa saja? Dengan ajudan dan ADC yang berdinas hari itu bersama Walmor yang mulia. Saudara pergi dengan ajudan, kemudian driver serta Walmor. Ajudannya waktu itu Adan Romer. Hasan Romer dan drivernya Prayogi. Drivernya Prayogi, patwalnya? Kalau nggak salah Farhan. Farhan. Saudara pergi bertiga? Bertiga yang mulia. Saudara perintahkan kemana driver itu? Saya tidak memerintahkan kemana karena memang jadwal hari itu ada kegiatan bulu tangkis. Saya kan biasanya nanya, mau kemana Pak hari ini Pak? Mereka sudah tahu jadwalnya yang mulia untuk berangkat ke Depok. Oke, kemudian? Kemudian saya berangkatlah menuju Depok.
Kemudian setelah masuk Kompleks Polri Duren 3, ya, saudara menuju ke dari Saguling menuju ke ke Depok. Depok. Ya. Setelah sampai ke Duren 3, melewati Kompleks Duren 3, saya melihat Yosua ada di depan gerbang. Saudara melihat Joshua ada di depan gerbang. Kemudian saya perintahkan Azan Romer, ajudan, untuk berhenti. Nah, setelah berhenti, Azan Romer turun. Ya, sebentar. Kalau dari Saguling menuju Depok, emang melewati Duren 3? Sudah menjadi kebiasaan dari Walmor dan ajudan untuk melewati Kompleks Polri, karena apabila lewat kiri itu harus muter jauh. Itu sudah menjadi kebiasaan dari Walmor dan driver yang mulia. Sudah menjadi kebiasaan. Termasuk kalau dari Saguling menuju ke kantor yang mulia. Saya baru tahu kalau Duren 3 itu tembus-tembusnya begitu. Itu bukannya cuma satu komplek terusan nggak ada jalannya? Ada jalan. Waktu itu memang kami memasang pagar pembatas, karena waktu itu tidak ada pagar pembatas, sehingga waktu kami di sana kami membangun pagar untuk pembatas. Nah, itu biasanya driver sudah kontak dengan satpam atau yang ada di Saguling untuk membukakan. Ya, kemudian saudara pergilah ke lewatlah Duren 3, saudara melihatlah Joshua. Terus? Kemudian saya teringat apa yang dilakukan oleh Joshua terhadap istri saya waktu saya melihat dia. Karena di Saguling saya tidak ketemu. Oke, kemudian saya perintahkan Romer untuk berhenti. Romer biasanya kalau berhenti itu dia langsung turun, tapi saya masih berpikir apakah harus saya konfirmasi hari ini. Karena saya sudah sampaikan ke istri akan konfirmasi malam. Setelah itu kemudian saya perintahkan jalan lagi. Udah jalan aja. Tapi saya putuskan untuk berhenti dan konfirmasi hari itu juga. Saya kemudian turun, senjata saya jatuh, kemudian saya ambil dan saya masuk ke dalam Duren 3. Senjata apa yang saudara jatuhkan itu? Senjata yang selalu saya pegang yaitu Combat Wilson kaliber 45. Combat Wilson, oke, kemudian? Nah, kemudian saya masuk ke dalam, saya lihat Ricky masih parkir mobil waktu itu. Saya masuk ke dalam, ketemu Kuat di dapur. Saya sampaikan ke Kuat, mana Yosua? Panggil. Kemudian dia Bentar, saudara masuk ke dalam, sempat bertemu dengan istri saudara tidak? Tidak ketemu yang mulia. Tidak ketemu. Ketemu dengan terdakwa Richard nggak? Ketemunya di dalam yang mulia. Ketemunya di dalam. Duluan mana saudara ketemu Richard sama ketemu Kuat Ma'ruf? Duluan ketemu Kuat Ma'ruf. Duluan ketemu Kuat Ma'ruf. Terus saat saudara ketemu dengan, saat itu saudara bertemu dengan Kuat Ma'ruf di dalam atau di garasi? Saya tidak ingat pasti, yang jelas di dapur menuju. Di dapur, menuju dapur. Kemudian saudara perintahkan Kuat Ma'ruf untuk manggil Joshua. Terus? Saya masuk ke dalam, Richard turun. Kemudian setelah itu Kuat, Joshua masuk bersama Kuat. Dan Ricky di belakangnya, saya masih perhatikan. Begitu masuk, saya sudah emosi waktu itu karena mengingat perlakuan Joshua kepada istri saya. Saya kemudian berhadapan dengan Joshua. Saya sampaikan ke Joshua, kenapa kamu tega sama ibu? Jawaban Joshua tidak seperti yang saya harapkan. Dia malah menanya balik, ada apa komandan? Seperti menantang. Saya kemudian lupa, saya tidak bisa mengingat lagi. Saya bilang, kamu kurang ajar. Saya perintahkan Richard untuk hajar, Cat.
Bagaimana cara saudara memerintahkan Richard? Hajar, Cat. Kamu hajar, Cat. Kemudian ditembaklah Joshua sambil maju sampai roboh yang mulia. Itu kejadian cepat sekali. Tidak sampai sekian detik karena cepat sekali penembakan itu. Kemudian Saya kaget, kemudian saya sampaikan, stop, berhenti. Begitu melihat Joshua jatuh, kemudian sudah ada berlumuran darah, saya jadi panik yang mulia. Saya tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan penembakan ini yang mulia. terus Kemudian saya berpikir dengan pengalaman saya yang paling memungkinkan bahwa peristiwa penembakan ini ada tembak menembak yang mulia. Akhirnya kemudian saya melihat ada senjata Yosua di pinggang, saya kemudian mengambil dan mengarahkan tembakan ke dinding yang mulia. pinggang siapa? Pinggang Yosua yang mulia. Pinggang Joshua. Oke, kemudian Nah, kemudian setelah itu saya juga melihat bahwa ini harus ada bekas tembakan dari Yosua. Kemudian saya mengambillah tangan Yosua, kemudian menggenggam senjata milik Yosua dan menembakkan ke lemari sebelah atas yang mulia. Kemudian setelah itu saya melap senjata Yosua dengan masker, saya letakkan di samping Yosua yang mulia. pada saat saudara menembak ke dinding itu ya, Iya yang mulia. pada saat saudara menembak kemana itu si Ricky dan si Kuat? Dia ada di dekat kolam, kemudian Richard di belakang saya. Hah? Richard di belakang saya, kalau tidak salah. Oke, terus Kemudian saya lakukan penembakan ke dinding yang mulia. setelah itu Nah setelah itu saya kemudian keluar yang mulia. Setelah keluar saya bertemu Romer di garasi. Saya sampaikan, kamu liatin ibu di dalam. Kemudian saya keluar, saya ketemu Yogi. Saya sampaikan, kamu panggil ambulans karena saya berpikir mungkin masih bisa dibawa ke rumah sakit yang mulia. Kemudian saya ingat bahwa istri saya ini ada di dalam karena bisa dimatikan saudara jaksa penuntut umum? Ini ruang sidang saudara jaksa penuntut umum. Tolong keluar, bawa keluar handphonenya. Kemudian saya meminta Prayogi untuk memanggil ambulans karena saya masih berpikir bahwa Yosua masih bisa dibawa ke rumah sakit yang mulia. Kemudian saya mengingat bahwa istri saya ini ada isolasi mandiri di sini. apa? Istri saudara? Istri saudara tadi pamit untuk isolasi mandiri. Nah, saya kemudian masuk ke kamar menemukan istri saya sudah menangis duduk di tempat tidur. Istri saya bertanya, ada apa Pak? Udah, kamu diam aja, kita ke Saguling. Saya kemudian membawa istri saya ke Saguling dan saya coba untuk tidak melihat peristiwa itu karena saya lihat ada Yosua di situ dan cukup berantakan di lokasi karena tembakan ke keramik dan tembok itu yang mulia. Saya kemudian membawa keluar, saya ketemu dengan Ricky, saya perintahkan, Ricky kamu amankan ibu ke Saguling. Saya kemudian masuk ke dalam, memanggil Richard untuk menyampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab, Chad. Yang penting kamu sampaikan bahwa ini peristiwa tembak menembak. Saya akan bela kamu karena ini peristiwa saya harus bertanggung jawab. Kemudian saya sampaikan kamu harus menceritakan bahwa ibu minta tolong. Kemudian kamu turun dari tangga dan kamu menegur Yosua, Yosua nembak kamu dan kemudian kamu melakukan penembakan. Setelah itu saya keluar karena dalam benak saya waktu itu bahwa
cerita yang saya bangun ini adalah peristiwa tembak-menembak antar anggota, maka saya yang pertama saya hubungi Karo Provos yang mulia. Saya sampaikan, Bang, tolong ke rumah saya ada tembak-menembak. Setelah itu saya hubungi Karo Paminal, Brigjen Hendra juga meminta ke TKP, dan saya juga menghubungi salah satu kasubdit di Bareskrim untuk bisa datang ke TKP. Itu cerita saudara. Iya, yang mulia. Kapan saudara cerita ke Ricky mengenai skenario itu? Saya hari itu di saat kejadian tidak bertemu Ricky yang mulia, karena pada saat Ricky mengantar istri saya, Ricky saya tidak ketemu. Nah makanya setelah kejadian itu, setelah saya telepon Bareskrim, hubungi Kasat Serse, kemudian dilakukanlah olah TKP, sampai dengan pengantaran jenazah, saya kemudian ingat bahwa Ricky dan Kuat melihat peristiwa ini yang mulia. Akhirnya kemudian saya berangkat ke Biro Propos karena saya sudah perintahkan untuk mereka bertiga dibawa ke Propos untuk dilakukan pemeriksaan. Saya menjelaskan itu di lantai 3 Biro Propos dengan memanggil 2 terdakwa ini karena di TKP saya belum bisa mengarahkan yang bersangkutan harus cerita apa yang mulia. Karena pemeriksaan harusnya sih sudah dimulai. Jadi saudara bercerita pada Ricky dan Kuat mengenai skenario tadi kapan? Pada saat di Biro Propos yang mulia. Pada saat di Biro Provos. Terus kepentingan pada akhirnya kan saudara berlalu tuh ya. Ya, Saya langsung aja, itu Ya. tanggal 10 saudara ngasih menjanjikan kepada mereka bertiga uang 1M 500 juta dan itu gimana ceritanya? Di tanggal 10 itu saya memanggil mereka karena setiap hasil pemeriksaan itu saya pasti menanyakan, gimana jawaban kamu? Masih Bapak sesuai petunjuk Bapak. Ya sudah, kamu akan saya perhatikan keluarga kamu dan saya akan jamin karena sudah mau membantu menjalankan cerita yang saya buat itu yang mulia. Saya mohon maaf. Saudara kasih berapa ke Ricky? Saya tidak menjanjikan uang yang mulia. Tapi saudara menjanjikan, kemarin saksi mengatakan kepada Richard berapa? Saya tidak menjanjikan uang yang mulia. Saya akan merawat dia dan keluarga yang mulia.